Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita waspada cuaca ekstrim hingga Maret mendatang. Oke, Pak Asep, ini melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya ya Pak ya. Tapi kalau dari BPBD sendiri Pak, untuk melihat kondisi bencana yang sudah terjadi akibat cuaca ekstrim di awal tahun kemarin ya, yaitu banjir, untuk kesiapsiagaan dari BPBD sendiri seperti apa Pak? Ya baik, dengan terima kondisi kasih. itu. Karena BPBD ini memang ya bencana ya, jadi yang dominan di Kota Bengkulu ya, itu kan banjir ya. Banjir tuh ikutannya hujan, banjir, terus longsor, atau pohon tumbang kan itu. Iya. Nah, itu badai itu. Terus, jadi kalau kami dalam hal ketika banjir, ya yang jelas yang utamanya kami melakukan evakuasi terhadap warga-warga yang masih berada di tempat tinggalnya, apalagi air udah cukup tinggi, dan itu prioritas kita ke yang rentan, artinya mungkin orang tua, ibu-ibu hamil, anak-anak itu ya, kita lakukan evakuasi. Kalau untuk pertama kali ketika banjir itu kita langsung perahu karet, perahu fiber ya, perahu itu kita turunkan, kita menyisiri lokasi-lokasi, tentunya koordinasi dengan pihak kelurahan, pihak kecamatan untuk di Kota Bengkulu ya, itu Sungai Serut sama Muara itu yang terdampak cukup signifikan untuk banjir. Nah setelah itu baru kita melaksanakan suplai logistik untuk kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar itu kita polanya kita membuat dapur umum, jadi kita udah makanan siap saji kita drop itu di pihak kecamatan, nanti yang mendistribusikannya dari pihak kecamatan ke warga-warga yang terdampak itu ya, karena dan juga logistik itu juga bukan sebenarnya kalau ketika bencana kan urusan bersama ya. Iya. Jadi ada juga yang membantu kita untuk suplai logistik itu dari dinas sosial, dari pihak-pihak swasta juga bisa banyak bantu juga, yaitu kita siapkan untuk di drop ke kecamatan untuk warga-warga yang terdampak itu. Jadi itu kesiapsiagaan kita itu tadi, dan kita ada posko-posko ketika memang harus ada ketika airnya masih ini kan makin masih tinggi atau kita siap itu tadi mengevakuasi itu. Bahkan ada beberapa orang yang memang sudah mengevakuasi dirinya sendiri ya ketika memang banjir sudah mulai naik seperti itu. Tapi ada juga beberapa orang yang memang tidak ingin pergi meninggalkan rumahnya karena takut mungkin dicuri barang-barang berharganya seperti itu. Pernah terjadi kondisi itu? Pernah. Jadi memang karena udah polanya udah tahu warga, memang mereka ada evakuasi mandiri namanya. Mereka mungkin mengungsi ke tempat saudara, sanak familinya yang tidak terdampak. Dan kami juga sering juga mengalami itu, kita minta keluarganya ngasih tahu bahwa di rumah di dalam itu masih ada yang terjebak, mungkin keluarganya. Kita datang sana ternyata nggak mau dievakuasi, alasannya mungkin nanti rumahnya nggak aman terus mungkin ada peliharaannya burungnya gimana itu supaya nanti gimana. Jadi ada ternaknya nanti hilang itu. Ya, padahal kita udah kasih tahu ya, udah itu nanti air kan makin tinggi itu kan, supaya segera kita ini kan dulu, selamatkan dulu, tapi tetap aja nggak mau. Kadang yang kita agak prihatin itu anak-anaknya juga diajaknya supaya bertahan di rumahnya. Nah itu kita ini mungkin pada kesempatan inilah kita himbau supaya warga yang terdampak itu yang banjir itu, supaya ketika kami menurunkan perahu karet itu untuk evakuasi ya silakan kita ikuti aja, untuk kita kan untuk keselamatan jiwa manusia ya. Nah itu kondisi seperti itu ya. Oke, Pak Tri, sebenarnya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca ekstrim terjadi di wilayah Provinsi Bengkulu ini apa sih Pak Tri? Baik Mbak. Yang pertama itu adalah faktor topografi. Topografi itu sangat mempengaruhi terjadinya atau perubahan cuaca yang signifikan. Yang tadi saya sampaikan juga bahwa memang topografi di Bengkulu ini dari pesisir, daratannya hanya sedikit, lebih banyak ke bukit, lembah, yang mengakibatkan banyaknya hujan lokal yang terjadi di daerah Bengkulu, khususnya di tadi 9 kabupaten dan 1 kota. Nah,
Faktor yang lebih krusial itu adalah kalau terjadi ada semacam bahasa awam itu badai lah. Badai ya di sini Iya, bilang badai. badai. Sebenarnya konotasi badai itu di Bengkulu dengan di meteorologi beda. Nah, mungkin untuk edukasi aja Pak ya, Iya. bahwa Oke. kalau badai itu sudah di atas 35 knot. Oh iya. Itu bilang badai. Badai. Pasti akan menghancurkan namanya pohon, bangunan, rumah dan tempat apapun itu. Tapi di sini kalau ngasih badai, angin kencang Iya, bilang badai ya kan? Angin kencang, hujan deras. Iya, hujan deras bilang bilang badai. Wah, Iya. saya juga sempat berpikir juga, wah kok dibilang badai? Oh ternyata kearifan lokal di sini dengan mengatakan badai, inilah terjadinya Iya, seperti itu. Padahal kalau badai konotasi atau yang sebenarnya adalah kecepatan angin di atas 35 knot dan terjadinya hujan yang sangat lebat Iya. dan mengakibatkan bangunan ataupun repapan rekaman tumbang semua. Itu bisa bilang badai. Nah, faktor yang paling sangat-sangat berpotensi di Bengkulu itu memang sering terjadinya belokan angin untuk di wilayah Bengkulu sendiri. Beda dengan wilayah Lampung atau Padang, tapi lebih banyak daerah Bengkulu seperti itu. Memang Bengkulu ini kalau saya perhatikan selama kurang lebih saya 3 tahun di sini itu cuacanya fluktuatif, nggak seperti yang menyambung tadi Iya. Pak Asep bilang bahwa di bulan ber itu Iya. di bulan sekarang udah nggak lagi. Nggak lagi, ya. Makanya kenapa kami BMKG selalu menghimbau kepada masyarakat, terutama masyarakat Bengkulu dan stakeholder juga untuk selalu mengupdate informasi BMKG yang sudah di-share di media sosial seperti di Instagram, Facebook, ya kan, terus di WA group Iya, juga Pak ya. iya, iya. Kurang lebih kami WA group Bengkulu aja saya masuk aja Banyak. ada sekitar 12 WA Banyak, group. ya. Itu semua Ya kan? tentang cuaca. Iya. Semua tentang cuaca lengkap semua. Iya. Dari kecepatan, arah Iya. angin, tinggi gelombang, cuacanya, termasuk Iya. update cuaca yang sifatnya jangka pendek. Iya. 1 jam, 2 jam, apalagi kalau ada peringatan dini langsung diinformasikan oleh teman-teman forecaster karena memang teman-teman forecaster ini dinasnya 24 jam. Jadi 20. setiap informasi pun langsung disampaikan di Betul grup ya, Pak, sekali ya? dan alhamdulillahnya lagi bahwa di Bengkulu ini lengkap alat BMKG-nya. Pertama itu dari BMKG sendiri ya, itu ada meteorologinya Iya. yang berada di bandara, terus ada klimatologinya yang ada di Pulau Bay, Iya. itu untuk cuaca jangka panjang ya atau iklim. Yang terakhir di Geofisika. Kepahyang. Dan sekarang ini alhamdulillah kemarin dari Pak Gubernur Pak Rohidin juga memberikan hak pinjam pakai Oke. tanah dan bangunan di depan McDonald. Itu untuk stasiun geofisika Kepahyang yang nanti akan tempati dan sekaligus untuk memudahkan masyarakat khususnya di provinsi atau di kota Bengkulu Untuk itu mendeteksi, untuk mendapatkan informasi tentang gempa dan tsunami seperti itu karena kan kejauhan kalau Iya. Kepahyang. Iya, Dan alhamdulillah Pak Gubernur mensupport memberikan effort juga bahwa untuk BMKG diberikan bangunan dan tanah bangunan hak pinjam pakai tapi Oke, Pak Tri, seperti kita itu. tahan sejenak, Iya, kita akan bahas kembali Oke. terkait Iya, dengan iya. hal tersebut. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak setelah lagu berikut ini tetap bersama kami dalam acara Berendo.